Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan sabda Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membaca di 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita 1 Yohanan pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Yohanan menegaskan bahwa orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Hamasiah adalah orang-orang yang berasal dari Elohim. Orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Hamasiah ini adalah orang-orang yang telah percaya bahwa Yesus Hamasiah telah datang di dalam daging. Saya akan ajak untuk kita supaya lebih jelas membaca di ayat yang kedua dari 1 Yohanan pasal yang keempat tadi. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Hamasiah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Hamasiah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti Hamasiah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Itulah ayatnya yang saya bacakan menjadi bukti Bapak Ibu bahwa kita bisa membedakan seseorang itu memiliki roh Elohim atau tidak. Dia dikuasai oleh roh Elohim atau justru roh anti Hamasiah, saudara. Yohanan tadi di ayat yang keempat dengan tegas juga mengatakan bahwa kamu telah menaklukkan mereka, yaitu roh-roh anti Hamasiah yang ada di dalam dunia ini, yaitu setiap roh yang membuat orang untuk tidak percaya bahwa Yesus telah datang di dalam daging tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita yang berasal dari Elohim ini dapat menaklukkan roh-roh anti Masiah atau anti Kristus di dunia ini? Ayatnya sangat jelas tadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa dia yang ada di dalam kamu lebih besar dari dia yang ada di dunia ini. Roh Elohim atau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, orang yang percaya, lebih besar dan lebih berkuasa dari roh-roh Satan yang ada di dunia ini, saudara. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita izinkan berdaulat dalam diri kita, maka bukan hanya kita telah dan akan terus menaklukkan roh-roh yang membuat manusia menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah, tetapi kita ini juga akan dapat menaklukkan roh-roh tersebut yang akan membuat manusia untuk mempercayai ajaran palsu. Mari kita baca di 1 Yohanan pasal 4 ayat yang pertama, saudara. 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Nabi-nabi palsu tadi telah dikuasai oleh roh-roh anti Masiah yang membuat orang tidak percaya kepada Yesus Hamasiah dan membuat orang untuk mempercayai pengajaran yang palsu tadi. Tetapi bila Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan mempercayai nabi palsu dan tidak akan mempercayai pengajarannya, saudara. Maka kita diminta tadi untuk berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Dan bukan hanya Bapak Ibu, kita ini akan dimampukan untuk menaklukkan roh-roh penyesat, roh-roh nabi palsu. Tetapi kita ini ketika roh Elohim ada di dalam diri kita akan menaklukkan roh-roh dunia yang akan membujuk kita dan akan membelenggu kita untuk hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam pelanggaran dan dosa. Kita akan menaklukkan roh-roh yang akan membuat diri kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka yang ada roh Elohim di dalam dirinya akan dimampukan untuk tetap kuat dan tetap sabar walaupun mengalami kesusahan, pencobaan, bahkan juga penganiayaan di dalam kehidupan beriman mereka, saudara. Mereka juga akan dimampukan, saudara, untuk dapat hidup menuruti kehendak dan rencana Tuhan dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Saya ingat pengalaman hidup saya sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya pergi ke pasar hewan di Ambarawa untuk menjual ayam. Ayam hasil ternak kami, saudara. Ada beberapa yang sudah besar dan banyak yang masih kecil kami jual waktu itu, saudara. Dan di sana, saudara, ketika saya bersama istri jualan ayam itu, ada penjual pakaian yang meminta saya untuk berpindah tempat, untuk berkumpul dengan penjual-penjual ayam yang lain. Jadi ceritanya waktu itu saya berjualan di pinggir jalan yang orang lalu lalang, saudara. Dan dia berbicara seperti itu sampai 3 kali, saudara. Sampai bapak penjual pakaian ini kemudian berbicara kepada saya dengan mengatakan, maaf ya mas, tolong mas pergi dari tempat ini, karena kalau mas pergi dari tempat ini, jualan saya nanti akan laku. Dia mengatakan seperti itu, saudara. Dan daripada saya berdebat, daripada saya ribut dan suasana kami menjadi tidak nyaman, saya mengalah dan saya beralih pergi ke tempat yang lain. Dan setelah berapa lama ayam kami terjual, kami pulang melewati bapak penjual pakaian tadi. Betul, saudara, saya melihat dia sudah dikerumuni banyak pembeli. Dia sudah mulai berjualan. Yang tadinya dia berjualan tetapi tidak ada orang yang mendekat, tetapi ternyata setelah kami pergi, dia dikerumuni oleh banyak pembeli. Artinya apa, saudara? Artinya bapak tadi menggunakan kuasa kegelapan, yaitu roh penglaris. Roh-roh yang membuat dagangannya laris. Roh-roh yang akan menggerakkan para pembeli untuk datang ke tempatnya dan membeli apa yang dia jual. Dan saya berkata kepada istri sepulang kami dari jualan ayam tersebut, engkau melihat bagaimana sungguh-sungguh roh yang ada di dalam diri kita ini besar kuasanya, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh penglaris yang akan bekerja di dalam diri bapak tadi tidak bekerja dengan keberadaan kita di situ. Saya katakan begitu. Jadi kami memupuk iman kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Dengan kehadiran kami, roh penglaris tidak bisa bekerja untuk mendatangkan para pembeli bagi bapak yang menjual pakaian tadi. Saya juga ingat Bapak Ibu, ada anak remaja yang saya pimpin di dalam persekutuan kelompok sel atau komsel waktu itu. Ia pada pagi menjelang siang menulis SMS supaya saya mendukung doa, karena akhir-akhir ini banyak teman di sekolahnya yang kesurupan, terjadi kesurupan massal begitu. Waktu itu sudah dipanggilkan pemimpin agama dari non-Kristen, tetapi anak-anak tersebut tetap saja kerasukan, masih terus kerasukan, saudara. Tidak bisa dilepaskan dari roh-roh yang merasuki mereka. Maka saya bilang kepada anak remaja itu bahwa saya akan dukung dalam doa dari sini, tetapi kamu juga harus bertindak. Kamu harus berdoa di sana, mendoakan orang yang dirasuk setan itu. Namun sebelumnya mintalah pembentengan Tuhan supaya darah Yesua HaMasiah melingkupi dan melindungimu, dan kemudian berdoalah supaya Tuhan memakai untuk mengusir roh-roh itu. Dan betul, saudara, dia melakukan itu, dan sore harinya atau malam hari saya agak lupa, dia memberikan kabar bahwa orang-orang yang dia doakan yang tadinya dirasuk setan itu langsung segera sadar, saudara. Jadi banyak orang yang kemudian melihat bagaimana kuasa Tuhan ternyata dinyatakan melalui kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesua HaMasiah. Ini menjadi bukti, Bapak Ibu, bahwa sekali lagi roh Elohim yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dan lebih berkuasa, lebih berotoritas daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa dan kemampuan untuk menaklukkan roh-roh anti HaMasiah, roh-roh anti Kristus, roh-roh yang menolak HaMasiah yang ada di dunia ini.
Maka mereka ini, roh-roh jahat ini, roh-roh anti Hamasyah ini harus takut dan takluk kepada kita. Jangan kita yang takut, jangan kita yang takluk kepada roh-roh di dunia ini. Kalau kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasyah dan beriman bahwa roh Elohim itu yang berdiam di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, mari kita buktikan, saudara, bahwa dia betul-betul berkuasa, berotoritas di dalam diri kita dan melalui kehidupan kita. Buktikan bahwa kita tidak takut untuk pergi ke kamar mandi sendirian di waktu malam atau gelap. Kita tidak takut kalau listrik padam. Kita tidak takut kegelapan. Kita tidak takut melewati jalan sendirian ketika jalan tersebut dekat dengan pekuburan atau makam, saudara. Sangat disayangkan begitu banyak orang Kristen mengaku diri percaya akan kuasa Tuhan, percaya Tuhan melindungi dia, percaya bahwa dia diberikan otoritas oleh Tuhan, namun masih takut dan takluk kepada setan-setan, setan-setan kroco tersebut. Model kuntilanak, model pocong, model setan-setan dalam bentuk sosok-sosok bayi, anak-anak, atau kakek-kakek, nenek-nenek dan lain-lain, itu setan-setan kroco semua itu, saudara. Dan sangat disayangkan orang-orang Kristen tadi takut kepada setan-setan yang model begitu, tetapi tidak takut untuk terus berbuat hal-hal yang melanggar ketetapan sabda Tuhan. Mereka tidak takut untuk terus berbuat dosa. Ini sangat mengerikan, saudara. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan pagi ini dan kita akan terus belajar untuk membuktikan diri bahwa roh Elohim itu ada di dalam diri kita, kuasanya lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Maka kita akan mengalahkan ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Kita tidak akan mendengarkan nabi-nabi palsu dengan pengajarannya yang sesat. Dan kita buktikan juga bahwa kita akan mengalahkan roh-roh jahat tersebut. Bahwa kita tidak akan takluk kepada bujukan mereka. Bahwa kita tidak akan takut kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Karena apa, saudara? Karena roh Elohim ada di dalam diri kita. Roh Elohim ada di dalam hidup saudara dan juga saya. Dia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Semangat pagi Bapak Ibu, tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan saudara, pekerjaan dan pelayanan saudara. Tuhan Yesus Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati saudara sekalian. Amin.